Ya memang kadang jadi anak takut karena ngikutin orang tua tuh dia takut salah jurusan. Eh, karena dia udah eksplor diri dia, eksplor jurusan yang dia pengen. Jadi wajar sih kalau anak jadi takut dan akhirnya maksain untuk pilih jurusan yang dia pengen dibandingkan pilihan orang tua. Ditambah mungkin dia ngerasa zamannya udah beda dengan apa yang dialami orang tuanya. Jadi wajar kalau rasanya takut kayak gitu. Dulu ada cerita bahwa si anak itu disuruh sama orang tuanya untuk masuk perminyakan di Bandung, kampus di Bandung. Dia turutin karena anaknya pintar, keterima SBMPTN. Kemudian dia jalanin tuh, tapi karena dia nggak begitu minat sebenarnya sama jurusannya, dia agak terlambat. Kuliahnya agak telat. Maksudnya dia sering banyak tugas nggak beres dan lain-lain, dan akhirnya kuliahnya 6 tahun baru beres gitu. Setelah lulus dia bekerja di salah satu perusahaan perminyakan dan mendapatkan penghasilan yang lumayan fantastis. Di penghasilan terakhir itu 40 total ya, 40 juta untuk sebulan penghasilannya. Cuman karena dia kurang begitu menikmati pekerjaannya, ya dia berpikir untuk pindah pekerjaan. Padahal sudah enak sebenarnya kan, dia udah punya anak, punya istri. Ada satu values yang mungkin dia nggak dapetin di situ, ditambah juga ada hal yang nggak nyaman karena dia pulang 3 bulan sekali, nggak ketemu anak istri setiap hari. Akhirnya dia memutuskan untuk pengen pindah tapi pengen konsultasi dulu. Dulu ketemu saya konsultasi untuk kira-kira kalau pindah pekerjaan bagusnya di mana ya, apa tepat atau tidak. Kita jalani beberapa sesi konseling, akhirnya dia memutuskan untuk pindah gitu. Dan pindahnya kemana? Pindahnya jadi guru sekolah swasta yang memang menerima bukan dari pendidikan. Jadi dia jadi guru sekolah, guru pengajaran fisika. Gajinya berapa? 4 juta. Tapi pas dia ketemu dengan saya di tahun berikutnya setelah dia menjalani 1 tahun jadi guru, dia nampak lebih bahagia, lebih ceria. Salah satu alasannya mungkin tiap hari ketemu anak, istri gitu. Yang dulunya dia hanya 3 bulan sekali. Padahal turun drastis 10 kali lipat asalnya. Sekarang per 10-nya saja gajinya itu, penghasilnya itu. Padahal gaji itu signifikan loh untuk kita merasa ada mungkin, tapi kebahagiaan bukan berasal dari gaji bisa jadi. Atau mungkin dia udah nabung 40 juta sebulan selama itu. Kita jadi udah banyak simpanan, itu nggak ngerti juga ya. Tapi dia merasa lebih bahagia. Nah, ketakutan tentang itu ya ada. Jadi akhirnya dia merasa kekeh dengan pilihan dia dibandingkan orang tua. Padahal mesti dicari solusinya biar nggak kayak gitu. Jangan sampai, maksudnya jangan sampai dia malah kurang bagus sikapnya terhadap orang tua. Padahal mungkin saja pilihan dia itu salah, atau bisa jadi pilihan orang tua yang salah dan dia yang benar. Itu mungkin aja. Kalau ngomongin salah dan benar ya, walaupun nanti pada akhirnya kalau milih jurusan itu nggak bisa dikatakan salah dan benar gitu. Nggak bisa dikatakan gitu. Karena itu proses yang panjang dalam proses karir seseorang. Nah, misalkan gini, bisa jadi orang tuanya yang benar, bisa jadi. Dan akhirnya dia jalanin itu, pas begitu dijalanin ternyata cocok. Nah, ada tuh yang kayak gitu. Jadi anak ngerasa bahwa jurusan yang dipengen dia itu apa, tapi orang tuanya lain, terus akhirnya dia ngikutin keinginan orang tuanya. Tapi pas dijalanin cocok. Artinya proses eksplorasi saat dulu dia cuman imajinasi saja bahwa jurusan yang dipilih orang tua itu nggak cocok buat dia. Cuman dianya nggak ngerti itu seperti apa. Pas dijalanin banyak aspek ya.
Ketika dijalani banyak aspek yang dia ternyata ngerasa cocok. Kan bisa saja cocok tuh bermula dari teman-teman gitu, teman-teman lingkungannya enak gitu, nyaman, terus dia paksa-paksain ikut belajar. Kayak dulu mungkin ada anak yang gengsi masuk IPA, pas jalan kok susah banget, tapi dia paksain akhirnya bisa jalan juga gitu. Nah, itu juga bisa terjadi gitu ketika milih jurusan yang tadi, dipilihkan jurusan oleh orang tua, pas dijalanin ternyata bisa gitu. Sampai akhirnya dia dapat pekerjaan yang sesuai gitu, yang perspektif dan lain-lain. Atau bisa jadi orang tua yang salah, orang tua yang salah dalam artian pilihan orang tua tuh nggak tepat misalkan, dan akhirnya dia menjalani aktivitas kuliahnya dan lain sebagainya tidak begitu menyenangkan gitu, nggak sesuai minatnya dan lain-lain. Tapi banyak, coba aja disurvei di Indonesia, banyak sekali orang bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Ya kan? Banyak banget. Tapi berhasil saja. Maksudnya dia enjoy aja gitu. Bisa dia jalanin. Walaupun nanti akhirnya dia ada sampingan pekerjaan yang menghasilkan, yang bukan dari jurusannya. Yang bukan dari pekerjaannya, yang tadinya salah jurusan itu. Misalkan istri saya itu sarjana teknologi pertanian, tapi sekarang jadi guru matematika, dan dia lebih senang jadi guru matematika. Dan itu nggak salah gitu, nggak salah, dijalanin, dan itu proses karir gitu, nggak masalah. Walaupun katakanlah dulu gara-gara dipaksa orang tua, akhirnya aku milih ini padahal nggak sesuai, kemudian kerjanya juga nggak sesuai, terus nggak salah. Itu juga nggak tepat, itu belum tentu benar, itu adalah suatu kesalahan. Jadi itu proses karir yang panjang, yang bisa jadi nanti ditemui mana yang benar. Kemudian walaupun bisa jadi pilihan orang tua yang dia pengen akhirnya jadi nggak keterima gitu, karena mungkin kemampuannya juga nggak nyampe, karena kekeh orang tuanya pengen kesini, kemampuannya nggak nyampe, akhirnya malah gak lolos TBK nggak lolos, ujian mandiri nggak lolos, masuk swasta juga nggak lolos. Itu mungkin aja, tapi itu proses juga. Ada tuh dulu yang kayak gitu. Saya ingat ada anak yang pengen masuk ke kedokteran, orang tuanya mau masuk ke kedokteran, anaknya nggak mau karena anaknya tahu dia nggak mampu ke situ, tapi akhirnya ngikutin orang tua karena nurut-nurut aja, akhirnya nggak lolos di jalur manapun. Tapi ada hikmah, setelah 1 tahun dia gap year, tapi gap year-nya nggak liburan, dia belajar, nyiapin, dan datang ke saya, dan dia ceritain persoalannya, saya undang orang tuanya, akhirnya orang tuanya mau untuk merubah jurusan yang dipengen anaknya. Mungkin butuh proses, tapi anaknya memang pengen jurusan yang bertolak belakang dengan orang tuanya, maksudnya jauh banget. Pokoknya adalah jurusannya, saya nggak sebut. Karena memang begitu dia ikut prediksi SBMPTN, memang nilainya masih jauh pas awal-awal. Tapi berproses selama dia belajar 1 tahun itu, ternyata makin lama makin meningkat hasil prediksinya, kemampuannya makin meningkat. Itu ada hikmahnya, mungkin memang ditakdirkan dia untuk mempersiapkan diri lebih baik gitu, untuk mendapatkan jurusan yang lebih tepat. Akhirnya dia double keuntungannya, dapat double gitu. Dia dapat jurusan yang dia pengen, dan juga kemampuannya juga meningkat sesuai gitu, pas dibandingkan mungkin awal-awal yang belum tentu dia bisa masuk jurusan itu, walaupun dia keingin dia yang dia pengen, maksudnya waktu pertamanya dia pengennya itu. Jadi pasti ada perjalanan hikmah dari situ. Jadi ada baiknya kita pikirkan dulu, apakah benar nggak pilihan orang tua itu salah, karena belum tentu salah, bisa jadi benar gitu. Atau bisa jadi sih orang tua yang salah, tapi pikirkan kira-kira alternatifnya seperti apa setelah itu. Kalau misalkan kamu tetap ngikutin keinginan orang tua, terus nanti kayak gimana ngikutin supaya dapat solusi-solusi setiap masalah yang dijalani. Nah, saran saya sih kalau udah beda kayak gitu,
memang perlu dibujuk, diikhtiarkan eh, kepada orang tuanya, dibujuknya itu. Tapi memang tetap harus jaga sikap-sikap kesantunan terhadap orang tua. Cari waktu yang tepat, gimana baiknya. Ditambah doain. Ya semoga orang tua dibalikan hatinya dengan doa gitu. Sampaikan terus, dibujuk terus, diupayakan terus sampai bisa jadi doa-doamu itu justru mengarahkan ke arah yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Bisa jadi orang tua yang memang diubah hatinya untuk memilih jurusan yang gak baik, atau bisa jadi kamu yang berubah pilihannya. Itu mungkin aja. Jadi doamu itu adalah justru menggiring kamu ke arah yang terbaik. Kamu yang berubah tuh bisa jadi kamu makin ikhlas terhadap pilihan orang tua, atau bisa jadi kamu tercerahkan. Oh iya, emang kayaknya lebih baik ini. Kamu dapat, nggak tahu kamu dapat pengaruhnya dari siapa, mungkin dari guru BK kamu, dari guru kamu yang favorit, dari teman kamu, sahabat kamu, tiba-tiba ngasih saran itu. Atau sebaliknya, doa kamu menggiring orang tuamu dapat pencerahan dari yang lain, tiba-tiba arisan sama ibu-ibu yang lain ngomongin anaknya yang jurusannya sama kayak kamu, yang kamu pengen itu mungkin aja gitu dari doa-doa kamu. Jadi menggiringnya doa-doamu itu bisa menggiring ke arah situ. Ditambah kamu upayakan terus. Tapi mindset tadi loh, mindset bahwa belum tentu kamu yang benar, itu penting. Setelah kamu tahu bahwa belum tentu kamu yang benar, kamu harus cari alternatif. Kamu harus lewatin setiap masalah-masalah yang bakal kamu hadapi saat kamu ambil jurusan itu, apapun jurusannya setelah kamu hadapi. Karena kalau udah diterima, ya bisa ada banyak orang yang kemudian jadi ngerasa salah jurusan. Jadi ada orang yang kemudian setelah dia ngerasa salah jurusan, ada keputusan-keputusan berikutnya. Yang jangan sampai keputusan itu adalah keputusan buruk karena mengarah kepada kegagalan. Kayak kuliahnya gak benar lah, tugas-tugas gak diselesaikan, akhirnya kamu drop out gitu. Nah itu kegagalan yang jangan sampai itu dilalui gitu. Walaupun ya ada juga yang kemudian mengalami kegagalan itu kemudian berhasil berikutnya, ya ada juga. Itu berproses sebagai karir seseorang.